Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Para jamaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah pagi ini kita bisa bertemu lagi, dan kita berharap mudah-mudahan pertemuan kita benar-benar menjadi pertemuan yang mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para jamaah yang dirahmati Allah, pagi ini saya ingin memberikan penegasan atas jawaban yang pernah saya sampaikan pada pengajian beberapa saat yang lalu tentang persoalan rezeki dan jodoh. Nah, saya coba untuk memampatkan saja pembicaraan ini pada masalah rezeki, karena kalau kita mau memperluas pengertian rezeki itu ya termasuk jodoh yang kita dapatkan itu adalah bagian dari rezeki Allah yang telah disediakan oleh Allah pada diri kita, dan itu menjadi hak kita. Di kita itu hidup akan selalu dijamin rezeki kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun dan kapan kita berada. Nah, ada pertanyaan yang disampaikan oleh para jamaah baik melalui Facebook maupun melalui WA, bahkan ada yang melalui SMS. Pertanyaannya itu kalau disederhanakan adalah, apakah rezeki itu harus dikejar atau cukup dijemput? Nah, ada orang yang mengatakan saya menunggu rezeki, sehingga dia bersikap pasif. Nah, sikap pasif itu adalah sikap yang sesungguhnya tidak tepat. Bahwa orang bisa saja mendapatkan rezeki Allah dengan sikap pasifnya karena pemberian orang. Tetapi alangkah tidak eloknya ketika orang hanya menunggu rezeki dengan cara tidak berbuat apa-apa, tetapi menunggu uluran tangan orang. Dan ini sikap orang yang tidak tepat ketika menyikapi hidup, utamanya ketika harus mensyukuri nikmat Allah yang telah diberikan oleh Allah pada dirinya. Karena kita selalu punya kemampuan untuk berikhtiar dengan cara apapun yang memang diberikan oleh Allah untuk kita lakukan. Kita ini punya potensi untuk berupaya, dan potensi itu yang harus kita gunakan. Dan kalau kita tidak menggunakan potensi yang dimiliki oleh setiap orang yang kita miliki ini, berarti kita tidak mensyukuri nikmat Allah yang berupa potensi-potensi yang harus kita gunakan dalam rangka untuk meraih sesuatu yang tepat. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, dalam kaitannya dengan hal ini saya ingin mencoba memberi ilustrasi dengan ilustrasi yang sederhana. Dulu saya pernah cerita tentang seekor ular buta yang mendapatkan makanan dari burung kecil. Istilah Jawa itu burung perenjak. Burung perenjak yang memberikan makanan kepada ular di sebuah gua. Tapi ada juga ular di pohon yang mendapatkan makanan dari burung-burung yang memberikan bagian makanannya kepada ular itu. Demikian juga ada orang yang sakit dan dia tidak mampu melakukan upaya apapun untuk mengairi rezeki, sehingga banyak tetangganya dan saudaranya yang memberikan makanan-makanan yang diperlukan, minuman-minuman yang diperlukan, dan bahkan sandang papan yang diperlukan oleh orang itu untuk ditempati dan dipakai. Dan itu adalah bagian dari rezeki Allah yang diberikan oleh Allah melalui banyak orang, termasuk
kalau kita mau mengkaji macam-macam rezeki, itu ada rezeki yang kita peroleh yang tidak kita duga sebelumnya, karena ada orang yang tiba-tiba memberikan sesuatu pada diri kita. Ada rezeki yang kita peroleh karena kita berdoa kepada Allah dan Allah memberikan sesuatu yang terbaik untuk diri kita. Ada rezeki yang diberikan Allah karena jatah yang diberikan Allah. Sekalinya rezeki seorang bayi yang memang dia mendapatkan asupan gizi dari ibunya dan mendapatkan kasih sayang dan perhatian dari ibunya. Rezeki anak dari kedua orang tuanya, itu hak anak yang mengalir saja. Tanpa anak itu berupaya apapun, orang tua akan memberikan sesuatu yang diperlukan oleh anak-anaknya. Dan masih banyak lagi. Saya masih ingat betul ketika saya mencermati binatang-binatang yang ada di sekitar rumah saya. Bagaimana binatang-binatang itu mendapatkan rezeki yang mereka jemput di tempat yang kita sendiri tidak pernah berhitung. Bagaimana seekor semut tiba-tiba datang dan mendapatkan makanan kecil yang dibuang oleh anak-anak. Tiba-tiba serombongan semut datang menghampiri dan ikut membawa makanan itu untuk dibawa bersama-sama dan kemudian dimakan bersama-sama oleh beberapa ekor semut yang berombongan mengambil dan memakannya. Dan masih banyak lagi. Bagaimana ayam itu keluar dari kandangnya kemudian mencari makanan di ladang orang, di halaman orang, mengais makanan yang tersisa dari orang yang membuang makanan di tempat-tempat tertentu, termasuk di tempat pembuangan sampah. Bagaimana tikus itu datang mencari makanan di rumah-rumah orang. Dan masih banyak lagi yang bisa saya ilustrasikan. Tetapi inilah cara Allah memberikan rezeki, dan oleh karena itu orang serta makhluk-makhluk yang lain itu tinggal menjemputnya. Yang terpenting dari yang penting adalah kemauan kita untuk menjemput rezeki. Gak usah kita ngoyo dalam bahasa Jawa, mengejar rezeki seolah-olah kita ini adalah orang yang tidak akan mendapatkan bagian dari Allah. Sehingga karena ngoyo, ini tindakan kita menjadi eksesif, berlebihan, dan pada saatnya mungkin saja kita akan melakukan tindakan yang salah hanya karena ingin mengejar rezeki yang selalu kita dambakan, rezeki dalam bentuk yang terkait dengan harta benda. Sehingga ada orang yang mau melakukan tindakan yang tidak benar, tidak tepat, tidak seharusnya mereka lakukan. Misalnya mengais rezeki dengan cara menipu orang, membohongi orang, menzalimi orang, mengambil hak orang, merampas hak orang, dan bahkan dengan tindakan-tindakan mencuri atau bahkan korupsi. Ini tindakan yang tidak tepat bagi orang untuk mencari rezeki, karena orang itu mengejar sesuatu yang seharusnya tidak mereka kejar. Jemputlah rezeki yang memang disediakan Allah, karena memang rezeki itu menjadi hak kita dengan cara apapun yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah yang selalu saya sampaikan dalam beberapa kesempatan, dan itu yang diterjemahkan oleh para ulama dengan penerjemahan yang tepat. Itu bukan hanya harta benda, tetapi juga sesuatu yang menyenangkan dan bisa kita manfaatkan dalam hidup ini. Itu adalah bagian dari rezeki Allah, dan inilah yang datang dari Allah. Rezeki berupa air hujan, rezeki berupa panas terik matahari, rezeki berupa angin, rezeki berupa oksigen, rezeki berupa tumbuh-tumbuhan yang tumbuh di sekitar rumah kita, rezeki yang tumbuh di halaman sawah, ladang, dan segala macam tempat yang menumbuhkan tumbuhan yang bermanfaat. Dan bahkan buah-buahan pun juga bisa tumbuh di tempat-tempat yang tidak dimiliki banyak orang, termasuk di hutan dan tempat-tempat yang bebas. Dan bahkan kalau kita mau berpikir lebih rinci lagi, tanah yang kita tempati untuk rumah itu bagian dari rezeki Allah yang disediakan Allah. Tanpa kita upayakan, kita mendapatkannya dari Allah Subhanahu wa ta'ala, meskipun kemudian diraih oleh orang dan kemudian dimiliki oleh orang dan merasa mereka itu telah memiliki sesuatu tanpa mereka sadar bahwa itu adalah pinjaman dari Allah. Sehingga orang banyak berebut tanah, termasuk tanah warisan, padahal tidak seharusnya begitu. Itu kan kalau kita mau berpikir jernih, tanah-tanah yang sementara ini kita pandang sebagai tanah yang kita miliki, itu kan bagian dari pinjaman Allah yang harus kita pelihara, kita manage, kita urus dengan sebaik-baiknya
untuk kemaslahatan kita bersama, bukan untuk kita miliki dan kemudian seolah-olah menjadi hak milik kita mutlak dan tidak ada orang lain selain kita yang berhak menggunakannya sama sekali. Sehingga saya pernah berjumpa dengan orang yang minta kepada salah seorang yang punya tanah luas untuk memarkir kendaraan bermotornya. Ternyata tidak diizinkan karena merasa terusik, sehingga orang mencari tempat-tempat yang memang digunakan untuk parkir oleh orang-orang banyak. Nah, cara-cara berpikir yang seperti itu perlu dikoreksi. Jangan bersikap egoistik. Sikap egois itu adalah sebuah sikap yang tidak tepat, karena kita ini adalah hamba Allah yang harus bekerja sama melakukan kegiatan atau aktivitas yang kemudian bermuara pada tolong-menolong antara kita, karena kita ini saling membutuhkan. Dan pada saatnya rezeki Allah itu akan semakin banyak bisa kita dapatkan ketika kita mau bekerja sama antar kita, dimanapun apapun, dalam bentuk apapun, yang semuanya itu kita kerjakan dalam rangka untuk mencari ridha Allah semata-mata. Insya Allah semuanya menjadi nikmat. Saya sambil bergurau mengatakan, kolaborasi antara suami istri yang saling mencintai, saling menghargai, saling menghormati, dan saling memuliakan satu sama lain, itu akan menjadi kegiatan-kegiatan yang saling menyempurnakan dari masing-masing pihak, karena masing-masing pihak itu akan saling memberi dengan pemberian yang terbaik. Bagaimana seorang suami berpikir dan bertindak untuk melakukan sesuatu yang terbaik untuk istrinya, demikian juga sebaliknya seorang istri akan selalu berpikir dan bertindak dengan tindakan yang terbaik untuk kepentingan suaminya. Di dalam keluarga juga begitu, kita bangun saja relasi yang betul-betul bisa kita pandang sebagai relasi yang memanfaatkan satu sama lain, sehingga kita itu menjadi orang yang bermanfaat bukan hanya untuk diri kita sendiri, tapi juga untuk orang lain dimanapun dan kapanpun. Bertetangga juga begitu, bersahabat juga begitu. Cintailah sahabatmu sebagaimana kau cintai dirimu sendiri, sehingga dirimu benar-benar menjadi orang-orang yang bermanfaat bagi sahabatmu. Dan pada saatnya sahabatmu juga akan berpikir dan akan bertindak sesuai dengan apa yang telah kita lakukan. Mereka akan berbuat sesuatu yang terbaik untuk kemaslahatan kita bersama. Dan insya Allah ketika persahabatan itu dibangun dengan kebersamaan yang seperti itu, akan melahirkan kemanfaatan yang luar biasa. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, terkait dengan apa yang saya sampaikan tadi tentang rezeki, nah mari kita coba untuk kita kaji dengan seksama. Ada istilah yang dikatakan oleh orang, kita ini sebagai manusia tidak bisa mengejar rezeki, dan rezekilah yang mampu dan selalu akan mengejar kita. Jadi ibaratnya kita manusia ini memiliki 2 kaki, sedangkan rezeki mempunyai 8 kaki. Jadi mana mungkin 2 kaki mampu mengejar 8 kaki, dan sudah pasti 8 kaki akan mampu mengejar 2 kaki. Ini metafor-metafor yang diberikan oleh orang. Rezeki itu akan lebih cepat mengejar diri kita, sehingga kita selalu kalah cepat ketika kita mengejar. Rezeki itu ketika dikejar malah lari, tetapi ketika kita itu menjemputnya, rezeki itu akan mengejar kita dan bahkan lebih cepat dari apa yang kita harapkan. Itu metafor yang sering saya pahami. Ketika saya dimintai nasihat oleh mahasiswa, saya katakan be above the average. Be above the average itu ungkapan yang selalu dinyatakan oleh Pak Ahmad Mursyidi, Rektor Universitas Muhammadiyah waktu itu, yang dia katakan kepada banyak orang, jadilah orang yang di atas rata-rata, maka kamu akan diperlukan dan dicari banyak orang. Jadilah orang yang punya sesuatu yang dibutuhkan orang, maka orang akan mencarimu. Nah, rezeki itu akan datang pada orang-orang yang dicari orang. Saya itu punya teman yang punya kemampuan berbahasa Inggris yang prima, di atas rata-rata. Dia dicari oleh orang untuk menjadi penerjemah ketika orang itu memerlukan penerjemah. Penerjemah dalam hal apapun, penerjemah untuk menerjemahkan artikel, tulisan-tulisan yang ringan, dan bahkan penerjemah untuk urusan tesis, urusan disertasi dan skripsi yang memang diperlukan untuk diterjemahkan dalam bahasa Inggris, atau sebaliknya diterjemahkan dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia. Dan karena kemampuan speakingnya itu di atas rata-rata, dia seringkali digunakan untuk menjemput tamu. Dan dia, tanpa dia itu mencari, dia tiba-tiba bisa menjadi guide bagi turis-turis mancanegara yang datang. Dan turis-turis pun senang, karena apa?
bicaranya dalam bahasa Inggris sangat lancar, betul-betul full, fasih betul, sehingga orang-orang Barat yang berbahasa Inggris itu merasa senang mendapatkan keterangan dari teman saya itu ketika dia menjadi guide bagi para turis mancanegara itu. Demikian juga ketika dia itu melamar pekerjaan, dia akan mendapat prioritas karena ada sejumlah kantor dan perusahaan yang memerlukan orang-orang yang pintar berbahasa Inggris. Dan masih banyak lagi ada yang sekarang itu pintar dalam IT, ya, information technology, teknologi informasi, dan orang-orang itu sangat dibutuhkan karena sekarang dunia IT itu menjadi sesuatu yang didambakan orang dan diperlukan oleh setiap orang. Dan pada saatnya banyak kantor, banyak perusahaan yang memerlukan orang-orang yang punya kemampuan IT, kemampuannya itu di atas standar, dan bahkan kemudian dicari dan bahkan dijanjikan kepada orang-orang itu dengan gaji yang tinggi karena sangat diperlukan untuk sebuah kesuksesan, meraih kesuksesan di sebuah perusahaan tertentu. Dan bahkan sekarang itu ijazah itu kadang-kadang nggak dipakai. Ketika orang itu sudah punya kemampuan tertentu yang diketahui banyak orang tidak akan dimasalahkan punya ijazah apa. Tapi orang akan ditanya punya kemampuan apa. Ini kompetensi seperti ini yang dikatakan sebagai kompetensi yang akan mendatangkan rezeki, sehingga rezeki itu menjemput, bahkan mengejar diri orang itu karena banyak orang yang memerlukan dirinya. Nah, dalam dunia pendidikan juga begitu, dalam dunia dakwah juga begitu. Banyak orang yang dicari untuk memberikan pengajian, tausiah, dan kemudian kuliah umum, dan kemudian presentasi, makalah. Karena memang orang itu punya kelebihan untuk didengar, untuk dicermati, untuk dijadikan sebagai guru, sebagai ustadz, sebagai dosen, sebagai apapun yang kemudian melahirkan ketergantungan banyak orang pada orang itu. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, gambaran yang sederhana tetapi memiliki berjuta makna dari gambaran-gambaran yang dikatakan orang bahwa setiap manusia itu pasti memiliki rezekinya masing-masing, yang kita pun tidak tahu dari mana sumber rezeki itu datang, karena kita tidak bisa memetakan 100% di mana rezeki itu akan bisa kita jemput dan apa-apa rezeki yang akan datang pada diri kita. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, kalau kita bicara rezeki itu bisa kita artikan dengan segala sesuatu yang bermanfaat. Ini rezeki dalam pengertian yang umum, yang oleh Allah dihalalkan untuk kita, baik berupa pakaian, makanan, sampai pada istri atau suami yang mendampingi diri kita. Itu semua termasuk rezeki. Makanya saya katakan, kalau kita itu mendapatkan jodoh, apakah istri atau suami atau yang lain yang menjadi mitra kita di dalam berusaha, itu semua rezeki. Dan hal yang seperti itu jangan dipersoalkan karena Allah sudah menyediakan. Sehingga kita itu seringkali mendapatkan sesuatu yang tiba-tiba kita dapatkan karena Allah menyediakan. Rezeki itu datang dari manapun yang kita sendiri tidak tahu dari mana rezeki itu datang. Allah itu Maha Kaya. Dialah pemilik rezeki dan dialah yang berkenan dan berkuasa penuh untuk memberikan rezeki atau membagi rezeki pada siapapun yang menghendaki, yang memang dikehendaki oleh beliau, oleh Allah yang Maha Kuasa dan Maha Bijaksana. Sebuah rezeki yang akan kita dapatkan itu sudah disediakan Allah, dan kita harus mensyukuri apapun yang diberikan Allah, karena apapun yang diberikan Allah yang sangat kaya, yang Maha Kaya dan Maha Pemberi, itu akan kita dapatkan tanpa kita berusaha dengan upaya-upaya yang luar biasa. Kadang-kadang upaya kita itu biasa-biasa saja, tiba-tiba Allah memberikan kepada kita, dan semakin akan menambah rezeki itu ketika kita bersyukur. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, ada sebuah firman Allah yang terdapat di dalam surah Ar-Rum ayat 40 yang dikatakan di dalam firman-Nya, Allah menyatakan, Allahul ladzi khalaqakum tsumma razaqakum tsumma yumitukum tsumma yuhyikum hal min syurakaikum may yaf'alu min dzalikum min syai' subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Allah lah yang menciptakan dirimu, kemudian memberimu rezeki, kemudian mematikanmu, kemudian menghidupkanmu kembali. Adakah di antara yang kamu sekutukan dengan Allah itu yang dapat berbuat sesuatu dari yang demikian itu? Maka sucilah dia dan maha tinggi dari apa yang mereka persekutukan. Jadi kita harus sadar sesadar-sadarnya bahwa hidup mati itu urusan Allah.
Termasuk rizki itu urusan Allah. Tidak ada seorang pun yang bisa menjamin kita untuk memberi rezeki dan bahkan menarik rezeki. Semua bergantung pada kehendak Allah. Allah itu tidak mungkin dikuasai karena Allah lah yang maha menguasai. Nah, ayat ini menyatakan bahwa Allah yang telah menghidupkan kita dan memberi rezeki pada kita, dan pada saatnya memanggil kembali dengan kematian dan menghidupkan kita kembali untuk dimintai pertanggungjawaban dan harus mempertanggungjawabkan apa yang pernah kita lakukan selama kita hidup di dunia. Itu saja yang harus kita pikirkan. Jadi Allah itu adalah zat yang menciptakan kita, menghidupkan kita, dan pada saatnya juga akan mematikan kita. Dan di dalam soal rezeki, Allah lah yang beri rezeki dan membaginya. Sehingga tidak mungkin kita itu tidak ada rezeki, tidak ada bagian rezeki dari Allah. Kita jemput rezeki yang didatangkan, disediakan Allah itu dengan cara yang memang digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Carilah rezeki yang halal, sehingga kita akan menikmati rezeki itu dengan kenikmatan yang tertinggi karena Allah memberikan berkah atas rezeki yang kita dapatkan ketika kita mencarinya. Jadi mencari itu sebenarnya menjemput. Karena apa? Sesuatu yang disebut rezeki itu sudah tersedia. Dan kita itu diminta untuk menjemputnya di tempat di mana rezeki itu tersedia dengan cara-cara yang telah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita mau mencarinya dengan cara yang halal, insya Allah semua yang kita dapatkan itu akan memberikan berkah, nilai tambah pada diri kita. Dan inilah yang saya sampaikan pada para jemaah. Jangan pernah takut kelaparan. Apalagi mati kelaparan dalam bahasa Jawa kaliren. Sebab ketika kita masih mau berupaya untuk menjemput rezeki dari Allah itu, rezeki itu akan menghampiri diri kita, dan kita juga jangan lupa untuk melantunkan doa-doa kita kepada Allah yang memiliki dan berkenan untuk memberikan rezeki pada siapapun yang dikehendaki. Terus untuk berdoa kepada Allah dan dapatkan rezeki yang disediakan Allah itu dengan upaya-upaya yang optimal, dan insya Allah Allah itu akan memberikan rezeki kepada diri kita ketika kita mau berikhtiar untuk mendapatkannya. Jemputlah rezeki Allah itu dengan ikhtiar dan doa kita. Insya Allah kita akan mendapatkannya karena Allah sudah menyediakannya. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, saya juga masih ingat dengan sebuah sabda Rasulullah yang bisa kita lihat di dalam beberapa kitab hadis. Ada sebuah sabda Rasulullah yang dinyatakan oleh Abdullah bin Mas'ud dalam beberapa kitab hadis yang bisa kita lacak itu. Yang kali ini saya kutip dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ad-Daruqutni dari Abdullah bin Mas'ud. Rasulullah itu pernah menyatakan begini, Inna ruhal qudsi nafatha fi ru'i, inna nafsan la tamutu hatta tastakbila rizquha fattaqullaha wa ajmilu fit talabi wa la yahmilannakum istibta'ur rizqi an tatlubuhu bi ma'asillah fa innallaha la yutraku ma 'indahu illa bi ta'atihi. Ada pernyataan dari Rasulullah yang berpesan begini, malaikat Jibril itu membisikkan di dalam hatiku bahwa suatu jiwa tidak akan mati hingga telah sempurna rezekinya. Karena itu bertakwalah kepada Allah dan carilah rezeki dengan cara yang baik, dalam arti halal, proporsional, dan tidak tersibukkan dengan rezeki yang kita cari itu, dan hendaklah tertundanya, terlambatnya datang rezeki itu tidak mendorong kalian untuk mencarinya dengan kemaksiatan kepada Allah. Karena sesungguhnya keridhaan di sisi Allah tidak akan bisa diraih kecuali dengan ketaatan kepadanya. Nah, sekarang kan banyak orang yang mau jalan pintas, mau tadi jalan pintas untuk mendapatkan rezeki, karena merasa rezekinya terlalu selambat untuk datang, sehingga muncullah tindakan korupsi dan sebagainya. Itu kan cara orang yang tidak proporsional, karena tidak halal, dan orang tersibukkan untuk mencari rezeki karena apa? Mengejar sampai pada titik di mana dia itu lupa kepada yang memiliki rezeki dan membaginya, yaitu Allah Subhanahu wa taala.
Karena dia sudah lupa kepada Allah, maka tindakan korupsi itu dilakukan. Dan banyak orang yang tergesa-gesa untuk mendapatkannya dengan cara yang tidak halal dan tidak proporsional, sehingga mereka justru akan terjebak pada tindakan-tindakan yang tidak halal dan tidak akan memberikan manfaat yang banyak pada mereka, dan rezekinya menjadi rezeki yang tidak barokah. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, saya yakin dengan seyakin-yakinnya bahwa rezeki itu adalah sesuatu yang disediakan oleh Allah. Keimanan kita tentang rezeki itu menjadi salah satu kunci bahwa kita tidak akan pernah tersibukkan dengan dunia. Tidak akan pernah kita menjadi pemburu harta. Dan insya Allah kita akan bersikap zuhud. Punya kegiatan yang selalu kita miliki dengan kehati-hatian. Kita akan bergiat beramal saleh, berdakwah, beramar ma'ruf nahi munkar, dan betul-betul taat kepada Allah. Satu saat Imam Al-Hasan Basri, Imam Hasan Al-Basri itu pernah ditanya tentang rahasia zuhudnya. Kenapa dia berhasil bersikap zuhud? Tidak terkesima oleh dunia seisinya, bahkan dengan khusyuknya dia beribadah kepada Allah dan yakin bahwa Allah akan memberikan rezeki kepada dirinya dengan upayanya yang optimal. Dia menjawab, aku tahu rezekiku tidak akan bisa diambil orang lain. Karena itu hatiku pun jadi tentram. Aku tahu amalku tidak akan bisa dilakukan oleh selainku. Karena itu aku pun sibuk beramal. Aku tahu Allah selalu mengawasiku. Karena itu aku malu jika dia melihatku di atas kemaksiatan. Aku pun tahu kematian menungguku. Karena itu aku mempersiapkan bekal untuk berjumpa dengannya. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, tentu saja nasihat Hasan Al-Basri itu perlu kita renungkan. Kita ini tahu bahwa rezeki kita ini sebenarnya adalah rezeki yang akan bisa kita dapatkan dengan mudah karena Allah menyediakan dan kita tinggal menjemput. Tidak mungkin orang lain bisa mengambil rezeki yang disediakan Allah untuk diri kita dengan cara apapun. Mungkin untuk sementara orang bisa merasa merampas, tapi pada akhirnya akan kembali pada diri kita. Karena itu, kalau kita tahu bahwa rezeki kita itu tidak akan bisa diambil orang, kita akan menjadi orang yang selalu damai dan tentram, merasa tenang, nyaman dalam hidup ini. Kenapa? Kita tahu bahwa rezeki itu akan datang pada diri kita ketika kita menjemputnya. Lakukan amal soleh sebaik-baiknya dan pada saatnya tinggalkan kemaksiatan sampai batas yang optimal. Karena Allah selalu mengawasi diri kita. Kita harus malu ketika Allah melihat kita, ketika kita melihat, terlihat berbuat kemaksiat. Ingat bahwa kematian itu menunggu kita kapanpun bisa terjadi. Kita tidak pernah tahu mati itu kapan akan terjadi. Jemputlah kematian kita dengan taat kepada Allah. Insya Allah Allah akan menjemput diri kita dengan kematian kita dengan husnul khatimah. Persiapkan bekal untuk berjumpa dengan Allah dengan amal saleh dan tinggalkan kemaksiatan. Termasuk ketika kita mengais rezeki, jemputlah rezeki dengan cara yang diizinkan oleh Allah, dan jangan pernah mengejar rezeki apalagi dengan cara-cara yang tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah apa yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.